Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan tak lupa solawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pengabdian kepada masyarakat atau PKM melalui konten kreatif ini. Nah, pada hari ini saya Nisaul Fatona sebagai moderator yang akan memandu kegiatan PKM konten kreatif. Adapun topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai tafsir ahkam. Sebelum penyampaian materi dimulai, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan menyampaikan materinya, yaitu yang pertama, Naufal Ghali Rozani dengan materi Imamah dan Negara Kewajiban Mendirikan Negara, Memilih dan Menaati Kepala Negara. Yang kedua, Anisatul Soleha dengan materi Pembentukan Partai Politik. Yang ketiga, Azhara Auliadin dengan materi Asas Hubungan Internasional Negara Islam dan Non-Muslim. Yang keempat, Firdaus Al-Kamil dengan materi Presiden Non-Muslim. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Amir Rahman Hakim dengan materi Presiden Wanita. Adapun susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya yaitu pembukaan, penyajian materi, kesimpulan, dan penutup. Langsung saja ke sesi acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucapkan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke sesi kedua atau sesi penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang disampaikan oleh pemateri. Pada dasarnya ilmu tafsir ini sangatlah penting. Kenapa bisa dikatakan penting? Tafsir secara bahasa bermakna mengungkapkan suatu yang tertutup. Dan secara istilah artinya menjelaskan makna-makna ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Mengapa kita harus belajar ilmu Al-Quran? Karena dengan kita mempelajari ilmu tafsir merupakan perwujudan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman yang artinya ini adalah sebuah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka memperhatikan ayat-ayat dan supaya orang-orang yang mempunyai akal sehat mendapat pelajaran. Quran surat Sad ayat 29. Di situ Allah menjelaskan bahwa hikmah diturunkannya Al-Quran adalah agar manusia bisa merenungi ayat-ayat dan mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Al-Quran Al-Karim merupakan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengandung beberapa hal yang erat kaitannya dengan keimanan, ilmu pengetahuan, kisah-kisah, filsafah, peraturan-peraturan yang mengatur pola zikir, pola fikir, pola sikap, dan tata cara hidup manusia, baik manusia makhluk individual ataupun sebagai makhluk sosial, sehingga nantinya dapat mengantarkan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Tak perlu lama-lama ya sahabat sekalian, langsung saja masuk pada sesi kedua. Mari kita simak penyampaian materi yang pertama. Kepada saudara Naufal Ghali Rozani, waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita wakalna Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Naufal Ghali Rozani akan sedikit
membagikan yang saya pahami tentang imamah dan negara, kewajiban mendirikan negara, memilih dan mentaati kepala negara. Seorang kepala negara atau pemimpin khalifah merupakan sebuah posisi yang diamanatkan Allah kepada manusia, yang mana fungsi kekhalifahan manusia itu akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada di muka bumi. Adapun fungsinya bahwa manusia memiliki fungsi sebagai hamba Allah, yang penciptaannya diorientasikan hanya beribadah kepada Allah semata. Dalam kedudukan kepala negara atau kekhalifahan merupakan hak dari setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menjabatnya. Kemudian, ia tidak menjadi monopolis kelompok orang, suku, ataupun bangsa tertentu. Dalam Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa manusia secara keseluruhan memiliki potensi sebagai khalifah, bahkan dalam ayat lain secara khusus Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang beriman memiliki potensi besar menjabat sebagai khalifah atau pemimpin. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 55 yang artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan amal soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Sesudah mereka berada dalam ketakutan, menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi kepala negara atau khalifah itu merupakan pemegang kekuasaan dalam sebuah negara yang mana dalam kedudukannya sebagai kepala negara bukan sebagai pribadi, melainkan selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut, jabatan ini yang dimaksud agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan syariatnya, serta membimbingnya ke jalan kemaslahatan dan kebaikan. Mengurus kepentingan secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia ke arah kehidupan mulia dan terhormat. Ada pula dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau sunnahnya. Nah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Di sini akan menjelaskan lagi tentang ayat tersebut, An-Nisa ayat 59, taatlah kepada Allah dan taatlah dan amalkanlah kitabnya, kemudian taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi umat manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, sunatullah telah menetapkan bahwa di antara manusia ada para Rasul yang menyampaikan syariat Allah kepada mereka, dan kita wajib mentaati mereka. Nah, kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pimpinan dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat mereka harus dipercaya tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul yang mutawatir. Dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Nah, jadi jika di dalam Al-Quran dan sunnah tidak ada nas dan hukum, maka ulil amri mempertimbangkannya. Karena merekalah orang-orang yang dipercaya jika mereka telah menyepakati sesuatu perkara.
maka perkara itu wajib diamalkan. Nah, jika mereka berselisih tentang masalah, maka hal itu wajib diperiksa di dalam kitab dan sunnah dengan kaidah-kaidah umum yang terdapat di dalamnya. Jika sesuai dengan keduanya, maka itulah yang bermaslahat bagi kita dan kita wajib mengamalkannya. Tetapi, jika bertentangan dengan keduanya, maka hal itu tidak bermaslahat dan kita wajib meninggalkannya. Dengan demikian, selesailah perselisihan dan tercapailah kata sepakat, inilah yang disebut ijma. Terus yang selanjutnya, kembalikanlah perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasul-Nya dengan memeriksanya di dalam Alkitab dan Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, sebab orang mukmin itu tidak akan mengutamakan suatu apapun atas hukum Allah. Sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi. Nah, di sini terdapat isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu dan keuntungannya daripada mengikuti Alkitab dan Sunnah bukanlah orang mukmin yang sebenarnya. Kemudian melihat suatu kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian. Karena hal itu merupakan asas yang paling kokoh di dalam pemerintah kalian. Sungguhnya Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang apa yang baik bagi kalian. Oleh karena itu, Allah mengisyaratkan bagi kalian di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasul-Nya hanya sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan manfaat bagi kalian, serta sesuatu yang diakibatkan sangat baik karena ia memisahkan tali pertentangan dan menutupi pintu fitnah. Nah, jadi makna tekstual ayat di atas menghimbau bahwa kepada orang-orang yang beriman supaya mentaati Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ulil amri atau pemimpin yang ada dalam komunitas atau masyarakat Muslim. Terus kemudian mengenai makna ulil amri, para musafir juga banyak berbeda pendapat. Ada yang mengartikan para pemimpin, ada pula yang memaknainya dengan para ulama. Bisa juga dimaknai dengan yang mempunyai kekuasaan. Adapun mayoritas ulama berpendapat yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah pemimpin yang berasal dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, karena ayat tersebut yang beriman, karena ayat tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman yang layak dan berhak memimpin mereka. Hal ini dipertegas dalam kata minkum, dari kamu sekalian, kata minkum, kembalilah pada, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi jika ada orang yang beriman, berilmu, sehat, kuat, mempunyai skill atau kapabilitas kepemimpinan, maka dialah yang paling berhak untuk menjadi pemimpin. Taatlah kepada ulil amri, wajib hukumnya selama yang diperintahkan itu dalam hal-hal kebaikan. Kemudian makna kontekstual di sini adanya himbauan untuk taat kepada ulil amri. Hal ini mengindikasikan bahwa wajibnya untuk mendirikan sebuah negara jika memang belum ada negara. Nah, jika ada pemimpin dan yang dipimpin tentu juga ada tempat berpijak wilayah dan daerah kekuasaan, yaitu sebuah negara. Seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan ketika hijrah ke Madinah, ketika itu belum ada negara, maka beliau mendirikan negara Madinah. Berdasarkan hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa mendirikan negara itu wajib. Nah, jika kita hidup dalam suatu negara yang bukan Islam, hal yang terbaik dilakukan adalah mengikuti peraturan yang ada selama hal itu tidak melanggar syariat Islam. Nah, sambil memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep Islam dan pemerintah secara perlahan.
Nah, di samping itu juga hendaknya ada di antara orang yang beriman untuk masuk menjadi anggota parlemen, MPR, DPR, baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga bisa memasukkan konsep hukum Islam tersebut ke dalam kebijakan atau aturan pemerintah. Sehingga secara perlahan konsep hukum Islam itu akan digunakan dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih kepada pemateri pertama, Saudara Novel Ghali Rozani, yang sudah menjelaskan mengenai imamah negara dan kewajiban mendirikan negara, memilih dan menaati kepala negara. Sudah cukup jelas ya sahabat semuanya atas apa yang telah disampaikan tadi, bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya serta ulil amri yang tidak melanggar syariat Islam. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pemateri yang kedua kepada Saudari Anisatul Soleha, waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai pembentukan partai politik. Dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 103-104, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah. Bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah. Maka orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Kemudian dalam ayat lain yang sama artinya yaitu firman Allah yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan atau yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surat Al-An'am ayat 153. Lalu di dalam agama memerintahkan persatuan antar kaum khususnya dalam satu negeri meskipun berbeda agama dan suku bangsa. Agama juga memerintahkan agar semua umat berpegang teguh pada Allah yang kuat. Allah berfirman, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah menjinakkan antara harimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Kemudian maksud dalam surat tersebut yaitu, ingatlah wahai kaum muslimin, nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepadamu ketika kamu sedang bermusuhan, yang sebagian di antara kamu memerangi sebagian yang lainnya, dan yang kuat di antara kamu memakan yang lemah. Kemudian datanglah Islam yang merukunkan antara kamu dan menghimpun kekuatanmu kembali. Lalu menjadikanmu bersaudara sehingga kalangan Ansar membagai harta dan rumah mereka untuk orang-orang mujahirin. Sebagaimana mereka lebih mementingkan saudaranya daripada diri sendiri, meski dirinya sedang ditimpa kesulitan dan dalam keadaan berhajat. Maka padamlah api peperangan yang berkepanjangan selama 120 tahun kabilah. Dan Islam menyelamatkan mereka dari sesuatu keadaan yang jauh lebih pahit dan mengerikan, yaitu siksa neraka. Nah, kemudian apabila ada perselisihan yang terjadi, itu ada dua macam. Yang pertama,
jenis perselisihan yang semua orang tidak bisa mengelakkan diri, yaitu perselisihan pendapat dan pemahaman. Hal ini memang sudah pembawaan fitrah manusia, seperti yang ditunjukkan oleh firman Allah. Wala yazaluna muhtalifir naihman rohima robbka. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang berdiri rahmat oleh Tuhanmu. Sebab akal dan pemahaman setiap orang tidaklah sama. Suatu keluarga dalam memahami suatu perkara, sama halnya perbedaan, kesenangan dan kecenderungan terhadap sesuatu. Jenis perselisihan ini tidak mengandung bahaya. Yang kedua, yaitu jenis perselisihan yang diberantas dan dilenyapkan oleh syariat agama, yaitu menjadikan ratio dan hawa nafsu dalam memahami masalah-masalah agama dan urusan-urusan kehidupan. Sebagai contoh, kami sungguhkan kepada Anda bahwa Imam Mujtahidin berselisih pendapat dalam memahami banyak agama, baik dari kitab maupun dari sunnah. Dan hal ini memang tidak berdosa. Sedangkan untuk pencalonan diri dan kampanye menjadi pejabat negara, dalam Quran surat An-Najm ayat 32, yang artinya, yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya yaitu sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik adalah mereka yang menjauhi kemaksiatan besar. Yang besar urusannya seperti syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar, dan berzina. Sedangkan mereka hanyalah melakukan dosa-dosa kecil saja. Namun kemudian bertaubatlah kepada Tuhan dan menyesali keterlanjuran mereka. Nah, jadi kesimpulan musyawarah itu mencari dan mendapatkan kesepakatan dengan banyak orang merupakan nilai prinsip politik Islam berdasarkan Al-Quran. Dengan demikian, berarti kita memenangi diri dari bahaya perselisihan. Kita akan terpadu dan termasuk orang yang mau mendengar perkataan, kemudian mengikuti yang benar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, Saudari Anisatul Soleha yang sudah menjelaskan mengenai pembentukan partai politik. Nah, sahabat semuanya, betapa pentingnya Al-Quran karena dengan berpegang teguh kepada kitabullah dan janji Allah, maka kita akan tahu dalam perjanjian itu terkandung perintah agar kamu hidup rukun dan bermasyarakat untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintahnya. Masuk kepada pemateri ketiga, Saudari Azhara Auliadin, waktu dan tempat disilahkan. Saya Azhara Auliadin akan membahas materi tentang asas hubungan internasional negara Islam dan non-Muslim. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam Islam disebut madanium bitabi'i. Jauh sebelum bangsa Barat mengemukakan ilmu hubungan internasional atau biasa disebut dengan HI. HI ini sebelum sudah ada dan sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Sejak awal dia memulai dakwahnya. Adapun sebab yang menumbuhkan hubungan manusia dan manusia, muslim dengan muslim, muslim dengan non-muslim, itu adalah permusuhan dan peperangan. Adanya permusuhan dan peperangan ini untuk memenuhi tujuan yang sama, yaitu kedamaian. Dalam Islam adanya peperangan, yaitu keterlibatan dan paksaan antara muslim dengan non-muslim pada negara Islam demi menggapai kepentingan nasionalnya.
Sedangkan perdamaian adalah hasil dari penyebaran Islam dan perjuangan kaum muslim. Lalu asas yang dipakai yaitu asas teritorial, asas kebangsaan, dan kepentingan umum. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Begini penjelasannya. Allah telah menciptakan kita dari Adam dan Hawa. Maka kenapa kita saling mengolok-olok sesama kita? Kita mengejek sebagian kita lainnya, padahal kita bersaudara dan dalam nasab yang sama. Sangat mengherankan bukan bila kita saling mengejek-ngejek, memanggil dengan gelar-gelar yang jelek. Dan Allah menjadikan kami, suku-suku, bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Kenal mengenal sesamanya, bukan saling mengingkari atau bermusuhan. Sedangkan mengejek, mengolok-olok, mengunjing itu menyebabkan terjadinya permusuhan atau mengingkari itu. Dan itu masuk ke dalam perbuatan tercela. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi kedudukannya di dunia maupun di akhirat adalah orang yang bertakwa. Jadi, jika kamu hendak berbangga, maka banggakanlah takwamu. Artinya, barang siapa yang ingin memperoleh derajat yang tinggi, maka hendaklah ia bertakwa. Ayat ini atau ayat Al-Hujurat ayat 13 ini merupakan prinsip dasar hubungan antar manusia. Semua manusia derajatnya sama di mata Allah. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Begitu juga tidak ada perbedaan nilai kebangsaan antara laki-laki, nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Ayat ini juga menegaskan bahwa kita di sisi Allah, bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanannya, tapi karena ketakwaannya. Selanjutnya, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 18. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maksudnya gini, ayat ini mengisyaratkan bahwa umat Islam boleh melakukan hubungan internasional dengan non-Muslim, dengan non-Islam, selama mereka tidak mengganggu umat Islam, tidak memerangi, tidak mengusir dari negeri kita. Umat Islam boleh melakukan hubungan diplomatik, asal dengan catatan tidak mengusir umat Islam. Namun jika mereka mengganggu umat Islam, memerangi, mengusir umat Islam dari negerinya, maka haram untuknya melakukan hubungan diplomatik dengan mereka. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan melakukan hubungan diplomatik dengan negara yang memusuhi negara Islam. Misalnya, untuk strategi ambil alih teknologi, misi perdamaian, atau misi perdamaian antar negara yang sedang bertikai. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada yang salah atau kekurangan kata. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Azhara Auliadin yang sudah menjelaskan mengenai asas hubungan internasional negara Islam dan non-Muslim. Sangat menarik sekali ya sahabat, bahwa umat Islam boleh melakukan hubungan internasional dengan non-Muslim, tapi selama mereka tidak mengganggu umat Islam, tidak memerangi, dan tidak mengusir umat Islam dari negerinya. Masuk kepada pemateri keempat, Saudara Firdaus Al-Kamil, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya di sini, Firdaus Al-Kamil, akan membawakan materi tentang presiden non-Muslim. Di dalam agama Islam, kita tidak seharusnya mendukung atau memilih presiden yang bukan agama Muslim atau presiden non-Muslim.
Karena jika kita mendukung atau memilih presiden itu, maka kita akan istilahnya itu dibawa dengan sesuai dengan agamanya, diberikan peraturan tentang agama. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 100, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti segolongan dan dari orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Penjelasan dari ayat tadi, yaitu sesungguhnya kamu, wahai kaum muslimin, bila mendengar dan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang non-muslim, yang isinya tentang membangkitkan fitnah, kemudian kamu lemah dan menanggapinya secara positif. Ajakan mereka berarti mereka telah berhasil mengembalikan kamu ke dalam kekufuran sesudah kamu beriman. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Yang artinya sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dan dari diri mereka sendiri. Kekufuran itu akan membawa kehancuran dalam dunia dan juga agama. Sedang yang berkenaan dengan dunia ialah terjerumusnya kamu ke dalam permusuhan dan persengketaan. Di samping itu, maka makin berkobarnya api fitnah, maka yang bisa membangkitkan peperangan dan menumpahkan darah. Sedang yang menyangkut masalah agama adalah jelas tidak perlu diterangkan lagi. Itu penjelasan dari surat Al-Imran ayat 100. Kemudian surat Al-Imran ayat 118. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman atau kepercayaanmu terhadap orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka ialah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Kemudian ada penjelasannya dalam kata bitanatul rijal atau teman-teman, khususnya yang memutuskan segala masalah kepada teman. Kata ini berasal dari bitanatul saubi, yang artinya bagian dalam pakaian yang menempel di badan, sedang bagian luarnya dikatakan ziharah. Kata ini dipakai untuk muzakkar, muannas, dan mufrad dalam bentuk yang sama. Kemudian ada min dunikum, selain mereka, dan ya'lunakum berasal dari kata alafil amriya lu, atau bila Anda berbuat atau bila kamu berbuat sembrono dalam hal tersebut. Dan dikatakan la luka nushan, atau aku tidak segan-segan menasihatimu. Dan kemudian la aluka jahdan, aku tidak akan mengurangi jerih payah terhadapmu. Kemudian ada al-khabar, kekurangan. Dari akad kata ini dikatakan rajulun mahbulun, yang artinya kurang akalnya. Muhbilun dan muhbalun, muhbilun dan muhtabilun artinya sama, yaitu kurang akalnya atau bila akalnya kurang sehat, atau bisa disebut juga sebagai gila. Kemudian juga ada sebagian firman Allah dalam surat Quran, dalam surat At-Taubah ayat 47, yang artinya
Jika mereka berangkat bersama-sama, niscaya mereka tidak menambahkan kamu selain dari kerusakan belaka, yang artinya hanya membawamu ke jalan yang salah, atau juga membawamu ke dalam kerusakan dan bahaya. Wadidzu kata, wadidtu kaza, aku mencintainya. Al-anat masyaqat, dan al-bagda, kebencian yang sangat. Atau jika digabungkan, aku mencintai masyaqat, atau kebencian yang sangat-sangat berbahaya. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini ialah jenis kitab-kitab selain Al-Quran. Seperti dikatakan surat dirham fi aidin, banyak sekali jenis dirham yang dipegang oleh orang-orang. Kemudian juga, wahai orang-orang mukmin, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Atau janganlah kamu berteman terlalu dekat dengan orang-orang non-muslim. Karena sebagai pengurus pemimpin, selain orang-orang mukmin, bila mereka ternyata memiliki sifat-sifat yang telah ditentukan oleh ayat tadi, mereka tidak segan-segan merusakkan dan mencelakakan urusan kalian dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Manakala ternyata mereka mengharapkan urusan dunia dan urusan agama kalian, maka kesulitan yang besar berada dalam diri kalian. Manakala mereka menampakkan kebenciannya pada kalian secara terang-terangan, mereka akan membohongkan tentang para nabi kalian, tentang agama kalian, dan tentang agama-agama yang telah dijelaskan oleh orang dahulu. Bahkan mencap kalian sebagai orang-orang pandar dan bodoh. Kemudian di dalam agama Islam itu, barang siapa yang mencap orang lain sebagai pandar dan bodoh, berarti ia tidak menyukai orang itu. Nah, sifat-sifat tersebut di dalam Islam itu dilarang. Dan sifat-sifat tersebut itu hanya dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Yang manakala jika orang-orang non-muslim itu menjadi pemimpin kita, pemimpin dari agama Islam, maka yang akan mereka lakukan itu adalah mencap kita sebagai orang-orang pandar dan bodoh. Dan itu sangat-sangat dilarang. Mungkin cukup sekian dari penjelasan presiden non-muslim. Maka akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Firdaus Al-Kamil yang sudah menjelaskan mengenai presiden non-muslim. Perlu kita ketahui ya sahabat, atas apa yang sudah disampaikan pemateri, bahwa di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 51 yang menjelaskan bahwa janganlah orang-orang muslim baik secara individu maupun kelompok mengangkat wali dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang melawan Nabi dan kaum mukminin. Jangan pula mengadakan janji setia dengan mereka untuk saling tolong-menolong dengan meninggalkan orang-orang mukminin, karena berharap bahwa mereka akan memberikan pertolongan apabila kaum muslimin terdesak atau kalah oleh musuh. Selanjutnya masuk ke pemateri yang kelima atau yang terakhir kepada Saudara Amir Rahman Hakim. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir Rahman Hakim dari kelompok 6 HTN Tafsir Ahkam. Saya akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu presiden wanita. Ya, langsung saja kita bahas ya. Dalam sejarah ada beberapa presiden wanita yang tercatat di sejarah, seperti Gloria Macapagal Arroyo, yaitu presiden Filipina,
Terus juga Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2004, dan juga ada Michelin Calmiray sebagai anggota Dewan Federal Swiss, dan Valeria Chiavata dari San Marino yaitu wakil kapten. Nah, langsung saja nih ya, kita akan membahas bagaimana sih pemimpin wanita itu apakah boleh di dalam Islam. Nah, kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan orang lain dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Nah, maka dari sini eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang masa pada prinsipnya berkisar pada 3 persoalan pokok, yaitu baik di lingkungan keluarga atau di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, adat dan adat kebiasaan. Dalam beberapa periode sejarah Islam, banyak hak-hak dan tugas wanita di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu, termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan. Banyak wanita muslimah yang aktif dalam pentas politik praktis dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, seperti Syajar Ututu dan Zubaidah, istri Khalifah Harun al-Rashid. Tetapi peristiwa ini jarang sekali dalam kurun waktu berikutnya. Nah, saya akan membacakan salah satu tafsir di Quran surat An-Nisa, yaitu ayat 34, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian di harta mereka, sebab itu maka wanita yang solihah ialah yang taat pada Allah, lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kamu mencari jalan yang menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, penjelasannya di sini yaitu di antara tugas kaum lelaki ialah memimpin, gitu kan, kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka sebagai konsekuensi dari tugas ini. Nah, jadi di sini itu di Al-Quran juga dijelaskan bahwa sesungguhnya yang memimpin itu tuh laki-laki, bukan wanita, gitu kan. Nah, ini jadi bagaimana dengan tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, terus juga kesimpulannya menurut saya yaitu kesimpulannya ya, presiden wanita itu kurang cocok menurut saya. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita itu di dalam agama Islam sendiri itu tugasnya adalah untuk menaati perintah suami, gitu. Suami yang memberi arahan, yang memberikan arahan dan bertanggung jawab segala macam. Namun yang istri ini hanya bersifat mengikuti, dan istri itu kan wanita bukan pria, gitu ya kan ya. Nah, jadi pemimpin wanita itu kurang tepat. Bahkan ada ayat yang menjelaskan bahwa di Quran surat An-Naml yang artinya sesungguhnya aku telah menjumpai seorang wanita yang merintah mereka, dan dia dianugerahi sebagai sesuatu yang besar, mempunyai singgasana yang besar. Nah, ayat ini menjadi hujah bagi ulama yang mengharamkan wanita untuk menjadi pemimpin atau presiden. Makanya Ratu Balqis mendapatkan Sabias itu sebelum dia masuk Islam. Makanya ketika setelah dia masuk Islam, dia menjadi pengikutnya Nabi Sulaiman. Nah, jadi di sini tuh dalam beberapa tafsir juga dijelaskan bahwa sesungguhnya menjadi maksudnya presiden wanita itu kurang tepat, gitu. Lebih tepat untuk menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Seperti itu penjelasan saya berdasarkan beberapa tafsir yang telah saya jelaskan. Itu juga sedangkan ulama kontemporer seperti Profesor Dr. Yunan Yusuf itu pendapat wanita boleh menjadi pemimpin dalam hal apa saja. Nah, ini juga saya kurang sependapat, karena bagaimanapun wanita itu di dalam agama Islam yaitu mengikuti laki-laki, jadinya tidak layak lah, atau mungkin jika memang misalkan wanita diberikan kedudukan sebagai lebih tinggi dari laki-laki, maka bisa jadi dia mengintimidasi lelaki tersebut. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan. Hazallahu ya ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada pemateri kelima, Saudara Amir Rahman Hakim, yang sudah menjelaskan mengenai presiden wanita. Ternyata seorang perempuan tidak diwajibkan menjadi seorang presiden.
Mungkin hanya itu. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri atas pemaparan materinya tentang yang pertama, imamah dan negara, kewajiban mendirikan negara, memilih dan menaati kepala negara. Yang kedua, pembentukan partai politik. Yang ketiga, asas hubungan internasional negara Islam dan non-Muslim. Yang keempat, presiden non-Muslim. Dan yang terakhir, yang kelima, presiden wanita. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ia bukan hanya bermanfaat bagi pemeluknya, berbahagia di dunia serta selamat di akhirat. Juga Islam harus memberi kedamaian kepada seluruh umat manusia, baik ia muslim ataupun bukan. Di dalam Al-Quran sebagai panduan utama umat Islam, ia juga merupakan pedoman bagi seluruh manusia. Jika Al-Quran menyatakan segala sesuatu, baik persoalan yang berkaitan langsung dengan dunia, apalagi akhirat, dapat diselesaikan dengan berpedoman kepada Al-Quran. Tak terasa kita sudah memasuki sesi terakhir atau sesi penutup. Terima kasih kepada pemateri, semoga apa yang disampaikan menambah pengetahuan kita dan menambah pengetahuan kita di dalam ilmu tafsir, dan kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.